Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Latifah dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ideologi Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu ideologi. Ideologi berasal dari kata ideas dan logos. Ideas mempunyai arti yaitu gagasan atau konsep, sedangkan logos yaitu ilmu. Apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari kata Sanskerta, yaitu dari India. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca dan sila. Panca mempunyai arti 5, sedangkan sila memiliki vokal I pendek yang artinya itu batu sendi, alas atau dasar. Sila artinya itu peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Atau yang diartikan dalam bahasa Jawa yaitu susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Secara harfiah, Pancasila berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Jadi, Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Jadi, ideologi Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai luhur budaya religius bangsa Indonesia. Kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Pancasila kedudukan sebagai dasar negara ideologi negara. Nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar. Nilai yang relatif tetap dan tidak berubah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial akan dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental dan nilai praksis yang lebih bersifat fleksibel dalam bentuk norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar yang bersifat dinamis dan kreatif serta tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai praksis yang abstrak misalnya yaitu menghormati kerjasama, kerukunan, dan sebagainya, diwujudkan dalam bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut tampak nyata dan dapat kita rasakan bersama. Nilai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila mencerminkan nilai dan penggalangan mendasar dan hakikat rakyat Indonesia dalam hubungannya ketuhanan, kemanusiaan, kenegaraan, kekeluargaan, dan musyawarah, serta keadilan sosial. Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian dan terselip nilai lainnya yang lengkap dan harmonis, baik nilai vital, material, nilai kebenaran, nilai etis, nilai estetis, maupun nilai religius. Nilai Pancasila dibagi menjadi 2, yaitu objektif dan subjektif. Yang pertama yaitu nilai Pancasila bersifat objektif. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri mempunyai makna yang terdalam.
Pancasila yang tersimpan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, dan inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai Pancasila bersifat subjektif. Nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia, memuat nilai-nilai kerohanian. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai Pancasila di dalamnya merupakan nilai yang digali, tumbuh, dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Makna ideologi Pancasila itu sendiri ada dua, yaitu nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu masyarakat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan pemersatu. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, menerangi dan mengawasi keadaan, serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Dan yang kelima, atau yang terakhir, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia. Dimensi ideologi Pancasila dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dimensi realita, yang artinya nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat, di mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya. Yang kedua, dimensi idealisme, artinya kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Yang terakhir itu dimensi fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.